Halo teman-teman Sande Geng, kenalin nih namaku Piku. Sebelum kita mulai ibadah, Piku mau ngajakin kalian main dulu nih. Yuk, yang bisa jawab tulis di kolom komentar ya. Berapa jumlah mobil merah dalam gambar? Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Ayo dihitung, ada berapa itu jumlahnya? Itu loh, ada 1, 2, 3. Ayo berapa ya? Yuk, yang sudah bisa ketik di kolom komentar ya jawabannya. Wah, waktunya tinggal dikit lagi nih. 3, 2, 1. Yeay, jawabannya 6. Siapa yang udah bener nih tadi? Yeay. Lanjut pertanyaan kedua. Siapakah wanita yang disembuhkan Yesus pada cerita minggu lalu? A. Ibu Yohanes Pembaptis. B. Istri Potifar. C. Deborah. Atau D. Ibu Simon Petrus. Ayo, jawabannya apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Kurang sedikit lagi nih waktunya. Semangat! Tiga, 2, 1. Jawabannya adalah D. Ibu Simon Petrus. Yeay, selamat ya yang sudah benar. Lanjut pertanyaan ketiga yuk. Berapa jumlah bola basket yang masuk dalam keranjang? Waktunya 30 detik ya, dimulai dari sekarang. Ayo, lihat itu berapa ya jumlah yang masuk dalam keranjang? Yuk, segera dihitung. Aduh, waktunya sudah mau hampir habis nih. 3, 2, 1. Jawabannya 1, 2, 3. Ternyata 3 bola yang masuk dalam keranjang. Selamat ya. Sudah cukup nih game dari Piku. Sekarang Piku mau lanjut ibadah dulu ya. Bye-bye teman-temanku yang baik hati. Sampai ketemu lagi ya. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Wow, Kak Endi sama Kak Aji di sini sangat bahagia. Bahagia nggak Kak Aji? Bahagia Kita selalu, siap Kak. beribadah kepada Tuhan. Nih kita mau sapa nih adik-adik yang ada di rumah, yang ada di Sidoarjo Utara. Mana kabarnya? Halo. Halo, yang dari Sidoarjo Timur. Hai Mana Sidoarjo suaranya? Timur, Sidoarjo Selatan. Mana kabarnya? Hai, halo. Dan Sidoarjo Barat. Yeay. Yeay. Hari ini kita siap beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tapi ingat juga ya, 3M. Ya Pak, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak kita. Dan ingat juga nih, jangan lupa kalian harus menghindari kerumunan. Jangan selalu pergi-pergi ya, menghindari kerumunan supaya kita tetap sehat. Oke, mari kita akan memulaikan ibadah kita. Yuk kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami saat ini
untuk kami datang memuji Tuhan, untuk kami datang menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap rumah-rumah kami, di setiap hati kami yang mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yeay, siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, amin. Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya, haleluya. Dengar dia panggil nama saya, amin. Dengar dia panggil namamu, ya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, haleluya. Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, amin. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, angkat tangannya semua. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, amin. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, amin, haleluya. Tuhan memanggil kita, memilih kita untuk menjadi kesatria kerajaan Allah. Haleluya. Yuk semuanya bertepuk tangan buat Tuhan. Amin. Nyanyikan sama-sama ya. Tuaga satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga. Jagoan hebat, yes. Satria kerajaan
Tuhan, memuji. Memuji. Haleluya. Menari. Semuanya melompat. Melompat buat Tuhan. Memuji. Memuji. Menari. Melompat. Melompat buat Tuhan. Semuanya katakan memuji. Memuji. Menari. Melompat. Melompat buat Tuhan. Melompat buat Tuhan. Melompat. Lagi melompat. Melompat buat Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Wow, kalian sudah menyanyi dengan penuh sukacita. Tidak percaya walaupun kalian berada di rumah kalian masing-masing, tapi kalian sudah bertemu dengan Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan senang melihat kalian ya. Tetap semangat ya walaupun kita secara online, dan kita tetap berdoa supaya Omikron ini segera berakhir, pandemik ini segera berakhir. Setuju? Yes? Nah, Teda mau mengucapkan selamat datang, senang sekali melihat kalian ada di depan layar untuk mengikuti ibadah ini. Mungkin ada yang baru pertama kali. Selamat datang di ibadah online Gereja Anak Elohim Sidoarjo. Dan ikutin seterusnya sampai selesai, kalian pasti akan diberkati. Di sini ada Kak Andy, Kak Sylvia, ada Kak Richard, ada Kak Niko, dan ada Kak Aji. Oke, mereka semua luar biasa, mereka siap sedia untuk melayani Tuhan. Nah, sekarang selain kita memuji Tuhan, selain kita melakukan hal yang baik setiap hari, kita juga harus ingat untuk love our Bible. Kita harus ingat bahwa kita perlu firman Tuhan. Sekarang keluarkan Bible-nya, siapkan Bible-nya, dan dalam hitungan ketika kita teriakkan dengan penuh sukacita, oke? 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Dan ayat kita hari ini ada di Ulangan 28 ayat yang kedua. Kita baca bersama ya, Ulangan 28 ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Semua berkat, semuanya akan jadi bagian kita, kepandaian, berkat, sukacita, semuanya kalau kita mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Cara mendengarkannya ketika kita mendengar firman, ketika kita berdoa, ketika kita membaca firman, Tuhan berbicara kepada kita. Oke, semangat terus. Dan sekarang kita akan memberi. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita sudah memuji Tuhan, dan tiba saatnya kita sekarang untuk memberi persembahan. Tante mau kasih satu ayat di dalam Imamat 19 ayat yang kelima. Nanti bacakan ya, demikian firman Tuhan. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan kepadamu. Ayat ini berbicara kepada kita bahwa kita dalam memberi persembahan harus memberikan hati yang berkenan kepada Allah. Kita harus memberikan hati sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Teladan yang seperti apa, Tante? Teladan mengampuni, teladan rendah hati, teladan memberikan, selalu memberi kasih, dan semua teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Mengenai memberi, tidak dinilai dari seberapa banyak kita memberi, tidak dinilai dari nilai uangnya, tapi dari hati kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan sesuai dengan Tuhan, dalam arti sesuai dengan teladan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oke, persiapkan persembahanmu,
Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah dan sekarang tiba waktunya kami akan memberi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk selalu berkenan kepada Engkau dan menyenangkan hati Engkau. Kami harus belajar terus untuk taat dan meneladani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memberi dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Persembahannya bisa anak-anak memberi lewat transfer atau GoPay atau OVO seperti biasa. Oke, untuk minggu depan kita masih ibadah online sampai menunggu sikon situasi yang bagus. Oke, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Ini hidup kami Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Amin. Sampai akhir ku menutup mata. Haleluya. Ku tetap setia. Terima kasih Tuhan, menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari adik-adik yang diberkati Tuhan, semuanya angkat tangannya kayak Indi gini. Yuk, dua tangannya, angkat tangannya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sampai akhir ku
ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, sekali lagi, melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia, haleluya, menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, amin, ku tetap setia, haleluya, menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, haleluya, sampai akhir. Ku menutup mata, amin, ku tetap setia, oh, menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani. Mulai katakan, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Yes Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Ya benar. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami mau tetap setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami dengar firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo semua. Wah, apa kabarnya? Kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Semua pasti bersuka cita. Siapa yang di sini bersuka cita? Wah, coba boleh tulis tuh di live chatnya. Kalian boleh bersuka cita. Siapa yang bersuka cita? Ayo tulis di situ ya. Wah, semuanya kita bersuka cita karena kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita untuk sama-sama kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau belajar tentang apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dan kita mau tahu apa ya kira-kira firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita mau kakak ini bawa sesuatu nih kakak. Siapa yang tahu nih apa nih namanya? Ayo siapa yang tahu ayat ini apa? Siapa yang kelihatan? Nah coba tulis tuh di live chatnya kalian tahu apa ini alat-alat apa ini untuk apa? Ya ini namanya sapu. Kalian pasti tahu di rumah pasti banyak pernah dipakai sapu untuk bersih-bersih, baik untuk dipakai untuk membersihkan ruangan, dipakai untuk membersihkan halaman atau di rumah. Nah, seringkali kita menggunakan sapu ini dipakai untuk apa? Membersihkan barang-barang yang ada. Semuanya yang ada dibersihkan. Tujuannya apa sih di rumah untuk dibersihkan? Supaya di rumah itu bersih. Siapa yang suka kalau rumahnya itu kotor? Ada nggak di sini? Kalau kakak nih suka, aduh kotor tuh nggak enak.
Kalau bisa dibersihkan semuanya, debu-debu dibersihkan, kotoran-kotoran dibersihkan semua. Nah, sama, kita menggunakan sapu untuk membersihkan semua yang kotor, supaya kita bersih. Kalau kita bersih, kita bisa hidup lebih sehat. Jadi kalau kalian di rumah lihat ada yang lagi kotor-kotor, jangan lupa untuk dibersihkan. Nah, hari ini kita juga mau belajar firman Tuhan tentang bersih-bersih. Wah, maksudnya apa ya kita bersih-bersih? Tuhan Yesus juga tidak suka loh hal-hal yang berbau kotor. Tuhan Yesus pun suka dengan kebersihan dan ketertiban. Nah, kisahnya ada di Yohanes, kisahnya ada di Yohanes 2 ayat yang ke-7, ayat ke-13 sampai ke-25. Nah, di sana Tuhan Yesus sedang masuk ke dalam bait Allah. Bait Allah itu seperti gereja sekarang. Nah, Tuhan Yesus masuk ke bait Allah dan dia lagi berjalan masuk ke dalamnya. Tapi pada waktu dia masuk ke dalam bait Allah, Tuhan ini melihat sesuatu yang aneh. Kenapa kok aneh? Karena di dalam bait Allah itu, di halamannya, banyak sekali orang-orang yang berjualan. Ada yang berjualan merpati, ada yang berjualan lembu, ada yang berjualan kambing domba. Banyak sekali yang dijual di sana. Bahkan ada orang-orang yang menukarkan uang di sana. Ada tempat penukaran uangnya. Wah, Tuhan Yesus bingung. Wah, kenapa kok banyak sekali orang-orang yang berjualan di sini? Bukankah ini tempatnya kita beribadah? Bukannya di sini kita tempatnya bertemu dengan Tuhan? Kenapa banyak sekali kondisinya seperti ini? Seakan-akan ini bait Allah atau pasar ya? Kok kotor sekali? Banyak suaranya binatang juga. Aduh, berbau semuanya. Akhirnya tahu tidak apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan tidak ambil sapu, Tuhan tidak ambil tempat sampah, tidak. Tapi Tuhan ambil sebuah tali dan dia bentuk sebagai cambuk. Cambuknya untuk apa? Untuk menakuti binatang-binatang yang ada. Dan Tuhan Yesus pada waktu itu dia membalikan semua meja-meja jualan orang. Kambing domba, semuanya diusir. Supaya apa? Bubar semuanya. Bubar semua, ayo. Semuanya diminggirkan, binatang-binatang diminggirkan. Semuanya diusir semua keluar dari bait Allah. Karena Tuhan gak mau bait Allah ini tuh jadi kotor. Tempatnya kita beribadah ini jangan sampai kotor. Kita kan harus beribadah di sini. Kenapa kita harus mengotori dengan binatang-binatang? Jadi semua meja-meja diminggirkan. Binatang-binatangnya diusir semua. Orang pedagang-pedagang disuruh pergi semuanya. Wah, pada waktu itu murid-muridnya melihat semua dan teriak, wow, Yesus ini luar biasa ya. Yesus ini melakukan sama seperti yang aku ingat dulu. Ada firman yang mengatakan bahwa cintanya atas bait Allah itu menghanguskan aku. Nah, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, itu katanya firman Tuhan. Itu yang dikatakan. Murid-murid tiba-tiba teringat apa yang dikatakan pemazmur pada waktu melihat Yesus sedang mengusir orang-orang dari bait Allah. Sesudah orang-orang itu pergi semuanya dan bait Allah itu sudah tidak ada lagi orang yang berjualan, tidak ada lagi kambing, tidak ada lagi lembu. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus? Ada orang-orang yang melihat bahwa wah, dia ini berbeda ya. Yesus ini berbeda. Dan mereka pun datang mendekati Yesus. Mau tahu kenapa mereka mendekati Yesus? Mereka datang kepada Yesus dan mereka ingin ditolong oleh Yesus. Yang datang ada orang yang sakit pada waktu itu. Ada yang lagi timpang, ada yang buta, ada orang yang punya kesusahan. Semuanya datang pada waktu itu kepada Yesus. Dan Yesus menyembuhkan mereka. Yesus menolong mereka satu persatu. Nah, anak-anak, setelah kita mendengar kisah tentang bagaimana Yesus mengusir orang-orang, menyucikan bait Allah ini, apa sih yang kita bisa pelajari? Apa yang kita bisa pelajari dari kisah Yesus ini waktu menyucikan bait Allah? Yang pertama, kita mau belajar bahwa kita harus menjaga kebersihan gereja kita loh. Kita perlu menjaga kebersihan tempatnya kita beribadah. Karena saat kita beribadah dengan bersih, kondisi yang bersih, kita pasti akan nyaman. Contoh misalnya nih, kalian lagi beribadah, lagi berdoa, tiba-tiba di sebelah kalian
ada sampah, baunya nggak enak, pasti kita nggak akan fokus untuk beribadah, pasti kita nggak enak. Nah, kalau sekarang nih kalian lagi beribadah di rumah, bayangkan kalau kalian lagi beribadah di rumah, lagi ibadah, lagi nyanyi, memuji Tuhan, tiba-tiba di sebelah kiri kalian ada orang yang ada binatang-binatang yang mengganggu kalian, ada suara-suaranya, kan mengganggu. Kita jadi nggak bisa fokus nih. Aduh, nggak bisa ibadah, nggak enak, nggak bisa fokus. Itu mengganggu. Jadi kita harus menjaga kebersihan tempatnya kita beribadah. Kalau sekarang kita beribadahnya di rumah, berarti kita juga harus menjaga kebersihan di rumah kita. Pada waktu nanti kita ibadah di gereja, kita juga harus menjaga kebersihan gereja kita. Itu salah satu bukti wujud bagaimana kita mencintai rumah Tuhan. Karena di sana tempatnya kita beribadah kepada Tuhan. Itu yang pertama, kita menjaga kebersihan tempat ibadah kita, sama seperti Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar supaya apa? Waktu kita beribadah, datang ke gereja beribadah, yang kita cari itu adalah Tuhan Yesus. Bukan kita datang ibadah untuk lihat pasar orang-orang jualan, bukan untuk berjumpa dengan teman kita yang lain, bukan. Mungkin orang-orang pada waktu itu di dalam bait Allah, mereka ada yang datang ke bait Allah bukan untuk mau ibadah, tapi bisa jadi mereka mau berjumpa dengan kerabat mereka yang sedang berjualan, atau mereka ada yang teringat, oh, aku mau menukarkan uangku. Mereka datang ke bait Allah untuk menukar uang kemudian pulang. Tidak. Tuhan mau mengajar kita bahwa bait Allah adalah tempatnya kita bertemu dengan Tuhan. Jadi pada saat kita datang untuk beribadah, yang kita harus tahu adalah kita mau berjumpa dengan Tuhan. Bukan untuk bertemu dengan teman kita, bukan bertemu dengan kakak guru kalian, atau bertemu dengan siapapun yang ada, tapi kita mau berjumpa dengan Tuhan. Jadi kita mau harus fokus. Saat kita datang beribadah, fokus kita hanya sama Tuhan. Yang kedua, jadi masih ingat yang pertama, kita harus jaga kebersihan tempat ibadah kita. Yang kedua, kita harus beribadah fokus untuk berjumpa dengan Tuhan. Yang ketiga, apa yang kita mau pelajari dari kisah Yesus menyucikan bait Allah ini? Kita lihat bahwa Tuhan itu nggak suka loh dengan sampah-sampah. Tuhan itu nggak suka dengan kotoran. Dan di Alkitab nih, di kitab dari Rasul Paulus, kitabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa badan kita ini bait Allah loh. Badan kita ini adalah bait Allahnya, tempatnya Tuhan tinggal. Dan kita pun nggak boleh ada kotoran dalam hidup kita. Tuhan mau supaya Dia datang dan membersihkan kotoran-kotoran dalam hidup kita. Kalau kita ini bait Allah, jangan sampai hidup kita ini penuh dengan kotoran. Tuhan mau datang buat hidup kita, dan Dia mau membersihkan setiap kotoran-kotoran dalam hidup kita. Tapi Kak, saya ini punya dosa nih, ruwet Kak, atau susah Kak, nggak bisa dikalahin. Tuhan pasti bisa menolong kita. Karena kalau Tuhan saja bisa menyucikan bait Allah secara fisik, secara bangunan, Tuhan pun pasti bisa menyucikan hidup kita. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan. Asalkan kita membuka hati kita buat Tuhan. Dan saat kita sudah membuka hati kita sudah membuang setiap kotoran-kotoran dalam hati kita akan melihat mujizatnya Tuhan. Sama seperti tadi, begitu Tuhan habis membersihkan pedagang-pedagang, membersihkan ternak-ternak semuanya, apa yang terjadi? Orang-orang datang kepada Yesus dan mereka disembuhkan. Mereka melihat mujizat. Karena ada penyucian, karena ada pembersihan kotoran-kotoran yang ada, pembersihan sampah-sampah yang ada di dalam bait Allah, setelah itu apa? Ada mujizat yang terjadi. Jika kita mau buka hati kita buat Tuhan, dan kita mau supaya hidup kita diperbaharui, dibersihkan dari dosa-dosa, maka apa? Kita akan melihat ada mujizat terjadi dalam hidup kita. Asalkan kita mau percaya dan membuka hati buat Tuhan. Jadi hari ini apa yang kita mau pelajari? Yang pertama, jangan lupa ya, kita tetap jaga kebersihan dimanapun kita berada, khususnya di tempatnya kita beribadah, di gereja, di rumah kita saat ini kita beribadah. Yang kedua, fokus. Pada saat kita mau datang kepada Tuhan, kita mau fokus bahwa kita beribadah hanya untuk ketemu Tuhan, bukan kepada yang lain. Yang terakhir, kita harus buka hati kita. Bait Allah ini harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa memberikan mujizat. Tuhan bisa buat
hal-hal yang buat kita nggak mungkin, Tuhan bisa buatnya jadi berhasil. Jadi kita mau percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dan jangan lupa, hafalan kita minggu depan ada di Yohanes 2 ayat yang ke-17 ya. Yohanes 2 ayat ke-17. Di sana dikatakan, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sekarang. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan, kami percaya saat ini kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar untuk kami senantiasa ingat akan Engkau Tuhan. Saat kami beribadah kepada Engkau, kami hanya fokus kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan Tuhan, ajar kami Tuhan Yesus, setiap kami yang ada, untuk kami juga selalu menjaga Tuhan, tempat ibadah kami Tuhan. Terkhususnya tubuh jasmani kami sebagai rumah ibadah, sebagai bait Allah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau yang hadir untuk setiap kami. Engkau yang membersihkan setiap kotoran-kotoran dosa dalam kehidupan kami. Kalau mungkin ada hal-hal Tuhan yang mungkin kami tersembunyi, dosa-dosa yang tersembunyi, yang kami simpan hari ini belum ada orang yang tahu. Kami percaya Engkau bisa menolong kami. Engkau yang bisa membersihkan setiap kotoran-kotoran dosa dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, saat kami menyerahkan hidup kami Tuhan, ada masa depan yang luar biasa. Ada berkat yang Kau berikan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi murid-murid-Mu yang bukan hanya mendengar, tapi kami boleh melakukan firman-Mu dan berbuah banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Sekali lagi, sampai akhir, sampai akhir, amin. Ku menutup mata, ku tetap setia, haleluya, menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Luar biasa anak-anak, kita sudah mendengar firman dan lagu ini mengatakan bahwa kita akan tetap setia. Tidak hanya setia mengikut Yesus, tetapi setia juga melayani. Ketika kita menjaga rumah kita, rumah Tuhan ini, tubuh kita ini untuk bersih dari hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Seperti tadi firman berkata, kita sedang melayani Tuhan. Dan mungkin ada dari kamu yang baru pertama kali mendengar ngeklik. Dan kamu merasa, Tuhan, aku ini gak bersih. Aku mempunyai begitu banyak kesalahan. Bisakah aku bertemu Tuhan? Anak-anak, Yesus itu datang untuk kamu. Amin. Dan Dia datang untuk mengampuni kamu. Amin. Dia mampu membersihkan semua yang kotor Amin. dalam hidup kita. Amin. Sehingga kamu menjadi pribadi yang bersih, menyenangkan Tuhan. Nah, kalau kamu memutuskan, aku mau jadi orang yang bersih, pribadi yang bersih. Sekarang saatnya, tidak sulit. Kamu perlu mengundang Yesus masuk dalam hidup dan hatimu, meminta Dia mengampuni dosamu, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memegang Dia seumur hidupmu. Dia akan datang untuk kamu. Kalau itu kamu, ikutin Teda berdoa, ngomong sama Tuhan, berjanji sama Tuhan. Yuk ikutin Teda berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih sudah datang, sudah ke datang dunia, ke dunia untuk kami. untuk kami. Hari ini, Hari ini aku memutuskan aku memutuskan untuk menerima Engkau untuk menerima sebagai Engkau Tuhan sebagai dan Tuhan Juru Selamat dan Juru atas Selamat hidupku. atas hidupku. Mari Yesus, Mari, mari Tuhan, Mari Tuhan masuk masuk dalam hatiku, dalam hatiku, dalam hidupku. dalam hidupku. Ampuni Ampuni semua dosa, semua dan dosa kesalahanku. dan kesalahan. Aku berjanji Aku berjanji akan memegang Engkau akan memegang seumur hidupku, seumur hidup, mengakui Engkau mengakui sebagai Tuhan sebagai dan Tuhan Juru Selamat dan Juru atas Selamat hidupku. atas hidup. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, aku sudah berdoa. aku sudah berdoa. Amin. Amin. Yes, Yeay. selamat datang di keluarga kerajaan Allah. We love you. Kalau ada pertanyaan, hubungi hotline yang tertera di layar. Dan sampai ketemu minggu depan, walaupun kita ini masih online ya. Tapi tetap semangat. Yes. Yes. Sampai ketemu minggu Sampai depan. jumpa Bye. minggu depan. Selamat ulang tahun Teda. Panjang umur, Sehat selalu. selalu menjadi inspirasi buat kami guru-guru sekolah minggu. Dan diberkati Tuhan melimpah-limpah. Dan diperluas kapasitas pelayanannya dimanapun Teda berada. Semakin diurapi Tuhan, berlimpah hikmat, jadi berkat untuk semua orang yang Teda temui. Menjadi berkat bagi Sandi Geng. Puji Tuhan. Saya juga percaya Teda, Tuhan Yesus pasti terus pakai Teda lebih lagi dalam pelayanan Teda, dalam pekerjaan Teda, bahkan dimanapun Teda berada. Selalu menjadi berkat buat banyak orang. Dan terima kasih sudah jadi gembala dan teladan buat kami. Stay young and fun Teda. Penuh hikmat. Thank you Teda, terima kasih sudah jadi penyemangat kami. Tuhan tambahkan dalam pelayanannya. Salam sehat dan semangat Teda. Semakin diperluas pelayanannya. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Happy birthday Teda. Happy birthday Teda. Happy birthday Teda. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Teda. Happy birthday Teda. Happy birthday Teda. Sehat selalu ya. Selamat ulang tahun Teda. Semoga panjang umur, sehat selalu,
Selamat ulang tahun Dada. Semoga panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Teda. Panjang umur, sehat selalu. Happy birthday Teda. Happy birthday Teda. Semakin diberkati dalam pelayanannya dan kesehatannya. Tetap sayang Sunday Gang ya. We love you.